Hai guys, jumpa lagi di Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan melanjutkan lagi latihan soal untuk EHBPKS Kimia. Tapi di bagian ini, in this video, kita akan belajar secara khusus terkait topik-topik related to asam basa. Jadi ada asam basa, ada titrasi asam basa, larutan penyangga, juga ada hidrolisis garam. Nah, tapi jangan lupa, sekali lagi aku ingetin kalian, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dari Exxon Course biar makin banyak subscribernya. Jadi aku makin semangat juga buat konten-konten untuk kalian. Dan juga jangan lupa untuk like and share ini ke teman-teman kalian. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Here we go! Nah, yang pertamanya adalah teori asam basa, khususnya adalah teori Bronsted-Lowry, ya. Jadi teori Bronsted-Lowry ini mengatakan gini ya, asam itu adalah donor proton. Jadi kalau dia menyumbangkan proton maka dia adalah asam. Oke. Sedangkan basa dia adalah akseptor. Akseptor itu penerima proton. Nah, kalau di sini ada persamaan reaksi kan, NH3 tambah H2O jadi NH4+ tambah OH-. Dapat ditarik kesimpulan, nah kita suruh pilih yang benar, ya kan? Pilihan-pilihannya ini terkait manakah yang asam, manakah yang basa, gitu kan? Sehingga kita langsung aja tentukan mana yang asam, mana yang basa. Sekarang kita lihat di sini ya teman-teman ya. NH3 di sini, jadi di kanan itu NH4+. Artinya dia itu ketambahan H atau kehilangan H. Dia ketambahan H. Kalau dia ketambahan H, dia itu menerima proton atau melepas proton. Menerima proton, ya kan, ketambahan H+, ya kan? Karena dia menerima, itu artinya akseptor. Benar ya? Berarti NH3 ini adalah basa. Sedangkan NH4+ ini adalah asam konjugasi. Oke, jadi pasangannya adalah asam konjugasi. H2O di sini jadi OH-, artinya H2O kehilangan H+. Kehilangannya itu karena dia mendonorkan H+-nya ke NH4+. Oke, berarti dia adalah donor proton, ini adalah asam. Berarti OH- ini pasangannya adalah basa konjugasi. Cukup jelas ya? Kita akan lihat satu persatu pilihannya. Air adalah asam karena dapat menerima sebuah proton. Air asam, H2O asam benar karena menerima sebuah proton. Enggak ya, karena dia mendonorkan proton. Benar ya, berarti ini salah. Oke. Amonia dan air adalah pasangan asam basa konjugat. Amonia dan air, NH3 dan H2O. Enggak mungkin ya, NH3 sama H2O sama-sama di kiri. Enggak mungkin pasangan asam basa konjugat. Oke, jadi enggak mungkin. Oke. Yang pasangan asam basa konjugat yang mana? Ini loh, NH3 dengan NH4+, H2O dengan OH-. NH3 dan NH4+ adalah pasangan asam basa konjugat. Benar ya? Tadi ini benar ya, NH3 dan NH4+. Di mana NH3-nya basa, NH4+-nya adalah asam konjugasi. NH3 adalah asam. Sudah pasti salah, di sini loh NH3-nya basa. Oke? NH4+ dan OH- adalah basa kuat. Nah, kalau di sini ya kita nggak bisa bedain ya kuat atau lemahnya. Cuman kalau NH4+ itu pasti basa lemah. Ini salah. Oke, jadi yang benar adalah yang C. Gampang kan? Jadi Bronsted-Lowry intinya adalah kalau asam itu donor proton, kalau basa akseptor proton. Oke, nice. Go to the next question. Nah, ini ada titrasi nih teman-teman ya. Jadi cuka di pasaran memiliki kadar 25% asam asetat atau CH3COOH. Seorang siswa ingin menguji kebenaran kadar asam asetat tersebut dengan cara melakukan titrasi asam basa menggunakan larutan NaOH 0,1 molar. Oh, jadi ceritanya gini. Cuka itu kadarnya harusnya 25%. Sekarang ada murid ini mau nyoba, pengen ngetes. Cuka ini benar-benar 25% nggak sih? Ya kan? Nah, cara ngetesnya gimana? Dia titrasi asam basa. Jadi asam ini, CH3COOH ini ditetesi sama NaOH. Untuk nyari kadar dari CH3COOH-nya ini berapa sih sebenarnya? Gitu ya.
Nah, sebelum melakukan titrasi, siswa tersebut mengencerkan larutan cuka dengan mengambil 10 ml ditambah air hingga volumenya 100 ml. Jadi dia gini ya, CH3COOH itu 10 ml dicampur sama air, ya kan? Sehingga volumenya ini 100 ml. Oke, cukup jelas ya. Setelah diencerkan, siswa mengambil larutan masing-masing 10 ml dalam 3 elemennya. Oh, 100 ml-nya ini diambil 10, dan ditambahkan 5 tetes indikator PP. Indikator PP itu fenolftalin ya. Sebenarnya tujuannya untuk menentukan titik ekivalen gitu ya. Gampangnya kayak gitulah. Data volume NaOH yang diperlukan dalam 3 kali percobaan titrasi adalah sebagai berikut. 11 ml, 9 ml, dan juga 10 ml. Oke, jadi untuk mencapai titik ekuivalennya ternyata NaOH-nya butuh 11 ml NaOH yang pertama. Ini 9 ml, lalu 10 ml. Nah, berdasarkan data di atas, kadar larutan cuka yang dititrasi adalah nah, teman-teman, kalau titrasi gini, kita pakai konsep ini ya. M1V1 sama dengan M2V2. Nah, pertama-tama kita lihat dulu waktu titrasi ya, teman-teman ya. Jadi, waktu titrasi itu ada M1V1 dan juga M2V2. M1V1 ini berarti punyanya CH3COOH, M2V2 ini punyanya NaOH. Ya, waktu titrasi ini waktu ini, ya kan, proses ini. Nah, M1-nya berapa? Nggak tahu, ya kan, M-nya CH3COOH nggak tahu, volumenya CH3COOH-nya adalah 10 ml. Sampai sini cukup paham ya. M2 punyanya NaOH, M-nya NaOH di sini 0,1 molar. Volumenya gimana? Ada 3. Nah, kita rata-rata aja. Ini kita rata-rata. 11 tambah 9 tambah 10 dibagi 3. Berarti 30 per 3 yaitu 10. Ini 10 ml. Berarti M-nya adalah 0,1 molar. Ya kan? Karena ini 0,1 kali 10 dibagi 10. 0,1 molar. Tapi masalahnya 0,1 molar ini adalah molaritas dari cuplikan ini aja kan. 10 ml. Nah, 10 ml ini itu kan tadi kan bagian dari setelah diencerkan. Benar ya? Yang kita mau cari kan sebenarnya kan M-nya CH3COOH awalnya ini berapa? Cukup paham ya? Berarti kita cari lagi dengan rumus yang sama terkait pengenceran. M1V1 sama dengan M2V2. Yang M1V1 itu sebelum diencerkan, M2V2 setelah diencerkan. M1 sebelum diencerkan nggak tahu, V1-nya berapa? 10 ml. M2-nya adalah ini kan 0,1 molar. Ya. V2-nya berapa? Ini 100. Kita pakai volume total setelah diencerkan. Jadi M1 sama dengan 0,1 kali 100 dibagi 10. Ini akan jadi 1 molar. Jadi molaritas CH3COOH ini adalah 1 molar. Nah, sekarang nyari kadar gimana caranya? Nah, pakai rumus ini. Ingat nggak? M sama dengan 10 kali persentase kadar kali rho dibagi MR. Rho ini satuannya bisa gram per mililiter atau kilogram per liter. Maka ini M-nya 1, ini 10, persennya dicari. Rho-nya berapa? 1, dapat dari mana? Ini 1, ya kan? Dibagi dengan MR, CH3COOH 60. Kita bisa dapat ya, 60 sama dengan 10 kali kadarnya. Maka kadarnya adalah 60 per 10 sama dengan 6. 6 ini sudah dalam persen, maka kadarnya adalah 6%. Jadi jawabannya yang A. Jadi ternyata cukanya itu kadarnya cuma 6%. Nggak sesuai dengan kadar
yang ada di pasaran seharusnya 25%. Oke, cukup jelas ya? Oke nih teman-teman, ada soal tentang hidrolisis sekarang ya. Hidrolisis itu apa sih? Hidrolisis itu gini, kalau misalkan ada asam sama basa digabung, terus asam sama basanya tuh habis, itu hidrolisis. Oke, cukup jelas ya sampai sini ya. Asam basa digabung, terus asam sama basanya itu habis, nggak bersisa, itu hidrolisis. Di sini ada CH3COOH dan natrium hidroksida direaksikan. Berarti kan jadi gini ya, CH3COOH tambah NaOH. Jadi apa? CH3COONa. Dapat dari mana? Ini kan CH3COO ini anion gabung sama kationnya ini. Oke. Lalu H-nya ini gabung sama OH-nya ini. Ya kan? Jadi H2O. Oke. Sekarang kita setarain dulu. Gimana? Sudah setara? Sudah setara nih ya. Semuanya ya. CH3C-nya 1, 2. Ini juga 2. Ini sudah setara semua deh. Coba kalian kalau nggak percaya kalian uji satu persatu. Oke. Nah setelah itu kita pakai MBA. Oke ya. Mula-mula, bereaksi dan akhir. Oke. Mula-mulanya berapa mol nih? Ingat ya, mol sama dengan rumusnya M kali V. Oke. Berarti 50 dikali 0,2. Berarti sama dengan 5 kali 2 ya. Ini 10 milimol. Loh kenapa kok milimol? Karena ini mililiter. Kalau ini liter ya ini mol. Oke. NaOH-nya 50 kali 0,2 sama juga 10 milimol. Oke. Nah, berarti yang bereaksi berapa? Ya 10 milimol juga, ya kan? Ini 10 milimol. Yang ini berapa? Lihat, koefisiennya sama-sama 1. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau ini koefisiennya 1, bereaksinya 10 milimol. Yang ini juga 10 milimol. Yang ini yang dihasilkan 10 milimol juga, ini juga 10 milimol karena koefisiennya sama. Oke, yang sebelah kiri dikurang, yang sebelah kanan ditambah. Habis, ini jadi 10 milimol, 10 milimol. Oke. Nah, karena ini habis asam dan basanya, ya kan, maka kita sebut sebagai ini hidrolisis. Setelah direaksikan, larutan yang dihasilkan memiliki pH 7. Teman-teman kalau asam lemah nih ya, direaksikannya sama basa kuat. Asamnya lemah, direaksikan sama basa kuat. Menurut kalian, hasil reaksinya apakah akan netral? pH 7 itu artinya netral ya. Apakah akan netral? Ya enggak, karena kuatan basanya. Ya kan? Berarti ini pH-nya nanti bakalan lebih dari 7. Kenapa? Karena basa. Berarti ini nggak tepat ya. Larutan yang dihasilkan tidak mampu merubah warna kertas lakmus. Dia basa, ya kan? Karena basanya lebih kuat. Pasti kertas lakmusnya berubah, ya kan? Kertas lakmus merah jadi biru, kertas lakmus biru tetap biru, ya kan? Berarti ini salah. Oke? Lakmus merah bisa diubah jadi biru, oke kan? Berdasarkan data hasil percobaan, siswa menyimpulkan bahwa sifat larutan yang dihasilkan adalah bersifat netral dan mengalami hidrolisis total. Benarkah kesimpulan yang diambil oleh siswa? Bersifat netralnya salah ya, tadi kita sudah buktikan. Hidrolisis total. Hidrolisis total itu teman-teman terjadi ketika apa sih? Ketika yang direaksikan asam lemah dan basa lemah. Kalau asam lemah dan basa kuat, terus keduanya sama-sama habis, maka ini hidrolisis parsial. Sampai sini cukup jelas ya. Asam kuat, basa lemah, asam lemah, basa kuat, kalau sama-sama habis, maka itu hidrolisis. Tapi hidrolisisnya hidrolisis parsial. Cukup jelas ya sampai sini ya. Berarti artinya apa? Kesimpulan yang diambil siswa itu dua-duanya salah. Cukup jelas ya. Nah, berikutnya nih teman-teman, soal tentang larutan penyangga atau larutan buffer. Nah, jadi larutan penyangga atau larutan buffer itu terjadi ketika yang direaksikan itu ada yang lemah. Asam lemah sama basa kuat atau basa lemah dan asam kuat. Tapi yang lemah-lemahnya ini harus bersisa. Ingat ya, tadi kalau hidrolisis habis semua, ya kan? Entah itu lemah sama kuat direaksikan, pokoknya habis semua. Tapi untuk penyangga atau buffer
ini yang lemah bersisa. Oke, ini karakteristiknya. Oke, sekarang teman-teman di sini ada beberapa asam atau basa, benar ya? Volumenya ini sama semua 100 ml. Sekarang karena diketahui konsentrasi dan juga volume, kita cari molnya aja ya. Semua kita cari molnya dulu aja. 100 ml kali 0,1 molar. Ingat ya, tadi rumusnya N sama dengan M besar kali V. Oke. Berarti ini 10 milimol. Ini 10 milimol. 10 milimol. 20 milimol. 20 milimol. Diketahui Ka CH3COOH dan Kb NH4OH. Berarti kelihatan ya, NH4OH dan CH3COOH ini adalah satunya asam lemah, satunya basa lemah. Kenapa? Karena punya Ka dan Kb. Bagaimana kebenaran pernyataan-pernyataan berikut? Benar apa enggak? Gitu kan? Nah, jika larutan 1 dicampur dengan larutan 2 dapat membentuk larutan buffer basa. Oke, larutan 1 HCl, larutan 2 NH4OH. Oke, sekarang kita coba ya, kita buat reaksinya dulu. HCl tambah NH4OH akan jadi apa? NH4Cl tambah H2O. Benar ya? Ini sudah setara. Sekarang ini 10 milimol, ini 10 milimol. Artinya yang bereaksi berapa? Koefisiennya sama-sama 1. Ya berarti sama ya, 10, 10, ini jadi 10, 10. Kita kurangi, ini kita jumlah. Nah, kalian bisa lihat ya, yang sebelah kiri ini dua-duanya habis. Kalau dua-duanya habis, berarti bukan penyangga, tapi apa tadi? Hidrolisis. Oke, berarti ini salah. Cukup jelas ya. Sekarang nih, 3 sama 5. 3 sama 5, NaOH ditambah CH3COOH jadi apa? CH3COONA tambah H2O. Sudah setara belum nih? Sudah setara ya. Berarti M-nya mula-mulanya NaOH-nya 10 milimol ya. Yang 3 ya, bukan yang 4. CH3COOH-nya 20 milimol. Yang bereaksi 10 atau 20? Nggak mungkin 20, karena kalau 20 NaOH-nya juga 20 kan, nggak cukup. Berarti pasti 10 ya yang bereaksi. Oke. Yang ini 10 yang dihasilkan. Oke. Habis sisa 10, 10, 10. Oke. Nah, di sini asam lemahnya yang lemah bersisa. Benar ya? Yang lemah bersisa. Maka dia buffer. Buffer apa? Karena yang lemah asam berarti buffer asam. Oke. Kita lihat lemahnya yang di mana gitu. Itu nama buffernya. Kalau lemahnya asam berarti buffer asam. Berarti ini benar. Oke. Sekarang nih, jika larutan 1 dicampur dengan larutan 4 di dalam campuran akhir terdapat NaCl dan H2O saja. Larutan 1 kan HCl ditambah 4 NaOH akan jadi NaCl plus H2O. Ini ya. HCl-nya 10 milimol, NaOH-nya 20 milimol. Benar ya? Nah, sekarang yang bereaksi berarti kan pasti 10. Benar kan? 10, 10. Yang ini dikurangi, yang ini ditambah. Habis 10, 10, 10. Maka akhirnya teman-teman, nggak cuma NaCl sama H2O, tapi masih ada sisa NaOH. Berarti ini salah. Berikutnya nih, kalau 2 dan 4 dicampur membentuk buffer asam. Oke, 2 dan 4. NH4OH dan juga NaOH. Nah, sekarang ya logikanya teman-teman, nggak ada asamnya. Gimana jadi buffer asam? Ya kan? Nggak ada asamnya, berarti ini pasti salah. Orang ini NH4OH sama NaOH, dua-duanya basa, gimana mau ada asamnya? Itu kan nggak mungkin. Oke. Berikutnya, zat yang terdapat dalam campuran larutan 3 dan 5. CH3COOH, CH3COO- dan H2O. Oke, kita coba ya, 3 dan 5. NaOH tambah CH3COOH. Oke, basically ini sama dengan ini ya. Ya kan? Zat yang terdapat dalam campuran itu adalah CH3COOH
Benar ya? Ini CH3COH, CH3COO main, benar? Loh, kok bisa? Ini kan CH3COONA. Ini kalau kita uraikan adalah CH3COO min dan Na plus, ya kan? Dan H2O. Oke, jadi ini benar. Jadi yang benar adalah poin 2 dan poin ke-5. Nah, soal terakhir nih, teman-teman, tentang larutan penyangga nih. Jadi di sini ada H2SO4 kan dengan NH4OH direaksikan. Oke, maka kita harus buat persamaan reaksinya dulu ya. H2SO4 tambah NH4OH. Jadinya apa? Jadinya NH4 2 kali SO4. Kok bisa tahu NH4 2 kali SO4? Nah, sekarang kalian harus tahu ya teman-teman ya, muatan-muatannya ya. Jadi SO4 itu 2 min. SO4 itu 2 min. NH4 itu NH4 plus. Oke, biar muatannya sama, berarti yang bawah harus dikali 2. Benar ya? Jadinya NH4 2 kali SO4. Oke, ditambah dengan H2O. Oke, kalau sudah kayak gini kelihatannya belum setara, jadi kita harus setarain dulu ya. NH4-nya di sebelah kiri cuma 1, di sini ada 2. Berarti kita tambah gini ya, 2. Oke, sekarang nih, H-nya di sebelah kiri ada berapa? 2 tambah 8, ya kan, ini 4 kali 2, berarti 10, tambah 2 lagi yang ini kan, 1 kali 2, ada 12. Sedangkan di sini baru ada 8, di sini ada 2, 10, padahal harus 12. Berarti kita tambah 2 di sini ya, biar di sini 4, di sini 8, berarti 12. Oke, nah sekarang coba kita cocokkan ya, O-nya 4 tambah 2, 6, di sini 4 tambah 2 juga 6. S-nya 1, benar. Hanya tadi sudah, N-nya juga 2. Oke, berarti sudah setara. Sekarang kita buat MBA kayak biasa. M mula-mulanya H2SO4 berapa nih? Kita cari molnya ya, seperti biasa ya. Mol sama dengan M kali V. 0,1 kali 50 berarti 5 milimol. NH4OH-nya 0,2 kali 100 20 milimol. Oke. Nah, berarti yang bereaksi berapa milimol? Lihat ya, kalau H2SO4-nya 5 milimol, berarti NH4OH-nya berapa milimol? 10. Kenapa? Karena koefisiennya 2, berarti 2 kali. Oke? Mungkin nggak kalau NH4OH-nya 20 milimol, H2SO4-nya yang 10 milimol? Ya nggak mungkin. Kenapa? H2SO4-nya cuma 5 milimol, ya nggak cukup. Ya kan? Sehingga ini 5 milimol, yang ini 10 milimol. NH4 2 kali SO4-nya berapa? Ya 5 milimol. Kenapa? Koefisiennya 1. Yang ini koefisiennya 2, berarti 10 milimol. Oke, ini kita kurang, ini kita tambah. Habis 10 milimol, 5 milimol, 10 milimol. Oke, karena ini sisa basa lemah, maka ini adalah buffer atau penyangga basa. Oke. Apa rumusnya untuk buffer basa? Kita nggak bisa cari H plus kalau basa. Kita carinya OH min. Rumusnya adalah Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Oke ya. Kb-nya berapa? Diketahui 10 pangkat min 5. Mol basa lemahnya berapa? Ini kan 10 milimol. Benar ya, 10 milimol. Mol asam konjugasi. Nah, karena ini teman-teman NH4OH, asam konjugasi dari NH4OH itu apa? NH4 plus. Benar ya? Nah, NH4-nya di sini ada 2. Ya, kalian lihat di sini ya, NH4 2 kali. Nah, teman-teman di sini perhatikan ya, sering banget salah. Di sini adalah mol asam konjugasi. Asam konjugasinya NH4+. Kalian lihat di sini NH4-nya ada 2. Benar ya? Berarti molnya NH4 2 kali SO4 ini harus dikalikan 2. Kenapa? Karena gini loh, NH4 2 kali SO4 itu basically kan gini toh. 2 NH4+ tambah SO4 2 min. Jadi kalau NH4 2 kali SO4-nya 5 milimol, berarti NH4+-nya ini 10 milimol. Cukup jelas ya? Jadi hati-hati, karena NH4+
nya ada 2, maka di sini asam konjugasinya 10 milimol, bukan 5 milimol, tapi 5 dikali 2, ya. Berarti konsentrasi OH-nya adalah kita coret ini ya, 10 pangkat min 5. Ini adalah konsentrasi OH-. Sehingga POH adalah, ingat pangkatnya ini ya, langsung ya, pangkatnya jadi plus 5. Oke, ini masih POH. Sekarang pH. Ingat pH tambah POH sama dengan berapa teman-teman? 14. Oke, karena kalau nggak diketahui KW-nya jangan ke 14. Oke ya, pH POH-nya 5 sama dengan 14, maka pH-nya adalah 14 min 5 sama dengan 9. Loh, kok nggak ada nih ya 9? Nah, ada, jawabannya yang E. Loh, kok bisa? 9 plus log 1. Kalian harus ingat ya, log 1 itu adalah 0. Ini jadi sama aja dengan 9 tambah 0. Jawabannya 9.